Bapak Ibu dulu yang ada di sini. Hari ini tepatnya hari Senin tanggal 19 Agustus tahun 2024 adalah acara diseminasi di modul 1.4 untuk pendapat budaya positif, merupakan tugas dari CGP atas nama Ibu Amelia Ramasania SPD bersama Ahmad Yudhani SPD. Jadi nanti penyampaian materi tentang budaya positif ini akan disampaikan oleh Ibu Mila dengan Bapak Ibu. Saya sebagai moderator memberikan waktu dan tempat Ibu Mila untuk menyampaikan materi yang akan disampaikan pada siang hari ini. Ibu Mila. Terima kasih. Saya berdiri ya Bapak Ibu, karena saya termasuk guru yang tidak bisa duduk. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya memulai dengan salam, walaupun salam yang dengan penuh semangat, walaupun siang ini mohon maaf Bapak Ibu sudah lapar, capek dan sebagainya ya. Ini yang harus kita lakukan di kelas Bapak Ibu. Jadi saat kita bertemu dengan anak, bagaimanapun keadaan kita, betapa sedihnya hati kita dari rumah sampai kelas, kita harus tersenyum dan bilang dengan tegap dan penuh dengan cinta kasih. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mempersilakan Pak Dayat lanjut. Saya tadi pagi berbincang-bincang dengan Pak Yanto. Pak Yanto nggak ada. Saya berbincang-bincang dengan guru senior Espenda, kemudian beliau mengatakan seperti ini. Bu, bisa nggak guru penggerak itu jalan sendirian untuk menciptakan disiplin positif di sekolah? Saya bilang dengan tegas, tidak bisa dan kami tidak mampu. Jadi disiplin positif ini harus kita kerjakan bersama-sama, bergandengan tangan. Nggak mungkin BK sendirian, nggak mungkin siswaan sendirian, semuanya harus bergandengan tangan dan berkolaborasi. Mungkin Bapak Ibu sudah mendengar disiplin positif ini dari guru penggerak yang dahulu mungkin ya. Saya akan mengulang kembali agar semakin menancap ke dalam hati dan pikiran kita. Siap ya Bapak Ibu ya? Ya. Silakan next Bu Titin. Halo Bu Titin. Saya lantunkan pantun dulu. Berburu untuk tamu, walau hari mau mengharu, berguru demi ilmu, bina generasi sependa baru. Tepuk tangan semuanya. Next Bu Titin. Tadi sependanya itu ingatnya di sini Bapak Ibu. Jadi nggak ada sependanya langsung ingat bingung gitu. Segitiga restitusi itu cuma 3. 1, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan strateginya. Jadi ibaratnya dalam pemikiran kita, teori ada, aturannya ada, eksekusinya bagaimana gitu. Lanjut next Bu Titi. Kita nggak perlu banyak teori, yang penting kita mantep ke hati kita. Oke, disiplin itu apa sih? Disiplin itu menurut kata Bapak Ki Hajar Dewantara adalah menciptakan murid yang merdeka. Maka syarat utamanya disiplin itu dari dalam diri Bapak Ibu. Bukan karena aturan, bukan karena hukuman, bukan karena penghargaan, tapi dari dalam diri. Kira-kira sudah sampai ke sini tidak murid kita? Belum, alhamdulillah. Tadi Bu Endang berteriak paling keras. Saya tadi juga curhat sama Bu Endang. Bu, kelas 7 dan kelas 9 saling melempar sinar cahaya. Makanya saya tekankan di sini, nggak mungkin Bu Endang dan kru-kru BK semuanya sendirian, tapi kita bersama-sama dengan guru-guru. Lanjut next Bu Titin. Nah, motivasi dibagi 3. Ini kan panjang Bapak Ibu. Sebenarnya cuma mudah 3. Motivasi dari luar berupa hukuman eksternal, motivasi dari luar juga berupa pujian, dan motivasi yang terakhir dari dalam, yaitu kita tumbuhkan keyakinan anak dari dalam. Ini yang kita maksudkan, yang kita pelajari hari ini. Selama ini saya juga sering salah Bapak Ibu. Saya bilang gini, anak-anak siapa yang butuh nilai? Kalau saya dulu malah seperti ini, anak-anak siapa yang berani bertanya ibu kasih bintang, ibu kasih reward, ibu kasih nilai. Itu masih menghargai
Lah apa sih tujuannya disiplin positif itu? Tujuannya anak-anak itu menghargai diri sendiri, mengetahui nilai-nilai kebajikan tanpa tekanan dari luar. Ketemu Bu Endang dia tetap melakukan, nggak ketemu juga melakukan, ketemu Bu Martini melakukan, tidak ketemu Bu Martini juga tetap melakukan. Kayaknya ini masih belum terjadi setelah di sekolah, betul ya? Tapi belum itu bukan tidak akan terjadi. Belum berarti proses menuju terjadi. Insya Allah kita selalu optimis ya, kita akan mampu menjalankan disiplin positif ini. Begitu ya Bapak Ibu ya? Next, begitu. Nah ini lanjut next begitu. Nah, jangan teruskan lagi itu. Bu, Pak, ini ada pertanyaan. Mumpung ada Pak Yudi ini. 1 tambah 80 berapa ya, Bapak Ibu? Cluenya, ini kita belajar literasi. Cluenya, bumi itu bulat. Bumi itu bulat. Kira-kira 1 tambah 80 hasilnya berapa ya? Bapak Ibu, ya Pak Yanto. 1. 0. Bagus. 0. Bagus. Ya. Lihat, ini contohnya di kelas ya. Lihat. 1. Bagus anak soleh. 1. Siapa lagi? Di sini ada ibu yang bisa. Terus nih. Ibu di bawah 80. Oh, berarti 80 tambah 1. Bukan 1 tambah 80 ya, Nak? Bagus. Adanya ibu yang cantik. Gusti sudah makan kue? Sudah, alhamdulillah rabbil alamin. Gak boleh ngasih hadiah Bapak Ibu. Ayo siapa yang bisa saya kasih? Gak boleh ya? Gak boleh. Harus hanya memberikan penghargaan saja. Lanjut. Ini jawabannya. Jawabannya adalah 3. Cluenya bumi itu bulat. Jadi pertanyaannya bukanlah tentang hasil penjumlahannya, melainkan yang harus kamu perhatikan adalah berapa jumlah lingkaran yang ada di pertanyaannya. 8 kan pentolnya 2 Bapak Ibu. Kemudian tambah tadi. Jadi ada 3. Lanjut. Ini hanya merefresh lagi. Bapak dan Ibu semua hebat, tepuk tangan semuanya. Jangan lupa kasih penghargaan setiap anak-anak melakukan kebaikan. Lanjut next. Nah, pembentukan keyakinan kelas. Saya mau tanya, apakah Bapak Ibu sudah membuat kesepakatan kelas di kelas masing-masing? Sudah. Bagaimana salah satu kalimat kesepakatan kelasnya Bu Andi? Pada saat guru menjelaskan, siswa mendengarkan. Pada saat guru menjelaskan, siswa mendengarkan. Ada lagi? Konsekuensinya apa kalau dia tidak mendengarkan? Diberi sanksi, Bu. Ya, sanksinya apa? Tidak boleh sanksi. Bukan sanksi. Yang mau menjawab angkat tangan ya, Novi. Novi mau menjawab, silakan Novi. Mau menjawab? Kamu Cin. Sanksi tidak ada, diganti konsesi. Soalnya apa? Kalau saya sendiri kesempatan kelasnya kalau apabila lambat lari 5 putaran. Oke, tepuk tangan untuk Novi dulu. Lari 5 putaran. Putarannya besar atau kecil? Waduh, sehat semua. Badannya Pak Novi. Lapangan catur. Putar lapangan catur. Oke, nanti kita bahas menuju itu ya. Saya tidak akan menyalahkan dan membenarkan Bapak Ibu. Kita akan bahas menuju itu nanti. Yang pertama, Saudara punya sanksi hukum. keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal dalam bentuk positif, tidak boleh memakai kata tidak, jangan, harus menggunakan kata positif. Keyakinan kelas tidak boleh terlalu banyak, jadi bisa 3 sampai 7 saja. Terlalu banyak lupa nanti. Nah, cari yang penting-penting saja. Kemudian keyakinan kelas hendaknya sesuatu yang dapat diterapkan. Jangan mencari yang tidak bisa diterapkan. Kira-kira apa yang tidak bisa diterapkan? Mungkin Pak Haris bisa memberikan yang tidak bisa diterapkan. Oke, lanjut
dulu. Sepertinya Pak Aris lagi berpikir gitu ya, berpikir berat. Jangan ya deh gitu ya. Semua anggota kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam curah pendapat dan semua anggota kelas kembali pada keyakinan kelas itu waktu ke waktu. Saya tanya sekarang, apakah boleh keyakinan kelas itu diubah? Boleh. Boleh. Ada yang memberikan alasan kenapa boleh dirubah? Diubah, maaf, bukan dirubah salah, diubah. Dinamis, silakan dengan ibu biar Dinamis, Bu. kenapa sangat dinamis? Ya karena perkembangan setiap waktu bisa berubah. Oke, terima kasih untuk Bu Herlin. Herlin. Bu Herlin, maaf. Oke, lanjut. Next. Langkah-langkah pembentukan kelas. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk berpendapat. Kemudian mencatat semua masukan. Boleh Bapak tulis, boleh di buku Bapak Ibu. Kemudian menyusun keyakinan kelas dalam pembentukan keyakinan kelas dan ubahlah menjadi kalimat positif. Lanjut. Nah, ini mendaftar nilai kebajikan yang ada, kemudian meninjau ulang keyakinan bersama-sama. Coba tadi diulangi tadi keyakinan kelasnya apa? Mendengarkan pada saat guru menjelaskan. Mendengarkan pada saat guru menjelaskan, nilai kebajikannya apa Bapak Ibu? Menghargai pendapat orang lain. Berarti di dalam mendengarkan ada menghargai. Tepuk tangan dulu banyak, saya lupa. Ternyata kan dibilang positif itu memang harus diterapkan berulang-ulang. Saya pun lupa. Lanjut. Setelah keyakinan kelas dibuat, maka harus ditinjau ulang. Kemudian keyakinan kelas ditempel di dinding agar mudah dilihat. Saya punya kasus Bapak Ibu. Di kelas 94, saya membuat kesepakatan kelas hadir tepat waktu. Konsekuensi yang dibuat push up 5 kali. Nah, itu kan hukuman. Maaf, belum. Saya waktu itu belum belajar disiplin positif. Saya tidak paham. Saya belajar ke CGP angkatan sebelumnya. Beliau memberitahu tidak boleh menggunakan hukuman fisik. Kemudian saya ubah. Konsekuensinya adalah menambah, harus antara hukuman dan konsekuensi itu harus lurus sejalan. Jadi menambah waktu pulang sebanyak terlambat dia ke kelas. Ternyata itu lebih efektif. Kalau hanya push up karena dia datang, push up 5 kali. Wah, masuk duduk. Tenang sekali. Setelah saya bilang bahwa menambah waktu pulang sesuai terlambat, ternyata saya belum masuk ke kelas, masuk semuanya. Ternyata benar bahwasanya konsekuensi itu mengambil kenyamanan anak. Kenyamanan anak yaitu dia ingin cepat pulang. Kita ambil haknya mereka sesuai dengan yang mereka ambil hak dari untuk belajar. Seperti itu Bapak Ibu. Lanjut. Ini nggak terang nggak ya? Contoh-contoh dari keyakinan kelas. Setiap anggota kelas perlu belajar, selalu bersikap positif. Seperti itu ya, insya Allah bisa semua. Lanjut, next. Nah, terkadang penghargaan itu juga hukuman Bapak Ibu. Makanya ranking sekarang ditiadakan. Karena saat anak itu tidak mendapatkan ranking, misalnya dia ranking 1, kemudian dia turun ke ranking 3, maka dia menjadi sedih. Dan itu menjadi hukuman bagi dia. Padahal ranking 3 kan juga bagus. Nah, itulah penghargaan bisa menjadi hukuman bagi anak-anak. Lanjut. Penghargaan tidak efektif, menimbulkan rasa kecewa dan sakit hati. Jika kita juga harus terus-menerus memberikan penghargaan, jadi anak-anak itu motivasinya masih eksternal, bukan dari dalam diri mereka. Lanjut. Titik. Penghargaan juga merusak hubungan. Contoh begini, biasanya dia bagus di bahasa Indonesia, kemudian ternyata yang bagus si X temannya, maka dia menjadi hubungan antara si X dengan yang teman kemarin menjadi rusak karena dia merasa cemburu, sakit hati dan sebagainya.
jelaskan penghargaan juga bisa menghukum. Lanjut next, Titin. Pokok jangan ya. Cluenya, ya tes lagi, menghitung hari, bukan lagunya KD ya. Pertanyaannya, 2 tambah 2 itu 4, 4 tambah 3 itu 7, kalau 5 tambah 3 berapa? 1. 10, 1. Pak Jun? Ini literasi numerasi ya. Literasi numerasi. Bu Rusti? Bung Martini? 1. Buka Bu Titin. Penjelasannya adalah hari ada 7, nah setelah minggu berarti kembali ke Senin. Berarti bagus semua di sini ya teman-teman semuanya. Tadi guru matematikanya lolos, Pak Imam langsung bilang dengan keras 1. Nah, cocok sekali menjadi guru matematika di Sependa. Silakan lanjut Bu Titin. Nah ini kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Ini yang saya kemarin kejadian sama Jaiden, murid saya. Ya Jaiden yang paling ganteng dan paling membuat saya termimpi-mimpi sampai malam. Passwordnya belajar aja. Dia itu ada di kantin Pak Fauzi jam pelajaran. Saya kan kasih sama Bu Martina dengan Pak Bambang kalau sudah bilang ayo masuk gitu. Saya muter waktu itu kita belum. Kok murid saya ini bentuk emosi saya bilang lagi sedikit positif. Nah, saya panggil dia dengan muka keras. Kan biasa kalau sudah emosi itu kan bilang semuanya ya. Sudah tidak ada di situ positif. Kemudian saya panggil, "Jadi, kenapa kamu di sini?" Dia membalas dengan matanya yang melotot. "Kenapa Bu? Salah saya apa?" Tambah marah lah saya. "Kok kamu melotot? Lah ibu juga melotot," katanya. Ya benar aku melotot juga Bu. Semakin saya emosi, saya ambil esnya, kok tergelincir tangan saya Bapak Ibu. Jatuh esnya itu. Terus dia semakin marah. Dia sudah merah. Saya mulai nggak sadar, ini mah ngamuk saya. Saya pegang dia, saya ajak ke ruang guru. Dia bilang, "Sekarang pelajaran agama Bu. Dan kamu agamanya apa?" Punya agama. Tapi memang benar-benar pelajaran agama. Kemudian saya merasa bersalah Bapak Ibu. Salahnya begini, sebenarnya saya mengingatkannya tidak salah, cuma cara saya yang salah. Karena mungkin ada beberapa hal yang buat. Iya, betul Bu Wati. Seharusnya coba ketemu Bu Wati saat itu, pasti dia lebih baik. Iya, betul. Harusnya sampean jadi wali kelasnya yang ngomong. Tepuk tangan untuk Bu Wati dulu. Tapi saya tidak mau menyerah kepada Jaiden ini. Saya merasa bersalah, saya istighfar, dan saya peluk dia, saya berkata, "Nah, begini Pak, peluk tangannya, ya Allah." Kemudian saat itu ternyata saya baru tahu bahwa dia kebutuhan akan kasih sayang yang kurang. Jadi saat itu saya mulai belajar memperbaiki diri. Saya tanya ke Bu Endang, "Bu, coba share ke saya gaya belajar anak 92 apa?" Gitu ya Bu Endang ya. Saya mulai belajar mencari gaya belajarnya agar saya tidak emosi melihat anak itu. Tunggu. Oh ya Bapak Ibu, jangan lupa Pak Jum ini termasuk masuk pada web sekolah kita agar lebih maju. Mengirimkanlah karya-karya Bapak Ibu. Seperti tadi waktu upacara bisa dikirimkan untuk web sekolah. Lanjut, iklan. Nah ini kebutuhan cinta kasih sayang Bapak Ibu yang saya tidak penuhi kepada Jaiden. Kemudian kebutuhan penguasaan itu adalah misalnya anak itu petentang-petenteng, kemudian dia membuli temannya, itu perlu dipelajari. Mungkin dia kebutuhan akan penguasaan kepada temannya. Lanjut Bapak Ibu, kurang 4 menit lagi Bapak Ibu. Lanjut, kebutuhan akan kebebasan dan kebutuhan kesenangan. Nah ini yang saya lakukan tadi, penghukum, mata melotot, emosi jiwa, melakukan gaya posisi kontrol guru yaitu penghukum. Tapi kita manusia biasa Bapak Ibu, salah boleh, tapi kita harus belajar dari kesalahan itu. Yang kedua, cocok ya Bu? Cocok, tepuk tangan untuk saya dulu. Lanjut, membuat
Oke. Teman, jadi ayo bantulah nak demi ibu teman posisi teman. Tapi ini ada kekurangannya Bapak Ibu. Kita takut nanti terseret pada anak. Jadi anak itu yang menguasai kita, bukan kita yang mengatur mereka. Kemudian posisi pemantau. Ayo, kamu salah berapa? Kesalahanmu apa? Kamu sudah melakukan kesalahan apa? Menghitung kesalahannya. Itu posisi pemantau. Dan terakhir ini yang harus kita lakukan Bapak Ibu, posisi manajer. Jadi kita melakukan pertama, kita mengingatkan validitas identitas, kemudian kita memperbaiki kesalahan, dan terakhir restitusi. Nanti akan dijelaskan oleh master kita berikutnya. Beri tepuk tangan yang meriah kepada Bapak Ahmad Junaidi. Silakan. Sesi tanya nanti. Sesi tanya nanti setelah selesai semua materi. Nanti pertanyaannya ada berapa sesi Pak? Pak Jun. Pak Jun. Pak Jun. Sambung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir di ruangan ini. Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa posisi saya di sini bukan sebagai pengajar, bukan orang yang mengajarkan, tapi posisi saya adalah berresonansi dengan Bapak Ibu. Hari ini hati dan hati ketemu, maka lahirlah sebuah keberkahan dan kebaikan. Oke, Bapak Ibu, melanjutkan dari yang Bumila, silakan lanjut Bu. Lanjut. Hati-hati dengan hati. Lanjut Bu. Ice breaking Bu, song. Pengen pelataran tak? Oke, gambar Bapak Ibu. Kegiatan Mama Muda. Kegiatan Mama Muda. Jemput anak pulang sekolah. Ya. Jemput anak pulang sekolah. Jemput anak Pulang sekolah. masih belum. Arisan sosialita. Bu, cluenya kegiatan Mama Muda itu kan yang pertama jam A-nya dihilangkan diganti E, bukan dihilangkan diganti. Oke, hampir benar tadi. Oke, lanjut Bu. Oke, apakah benar? Iya, luar biasa. Lanjut Bu, masih ada ice breaking lagi. Kapan dari mama? Biasa dilakukan kalau nggak menurun. Apa ya? Macam renang. Kembali ke mama tua. Rotasi. Apa lu? Ini sering apa? Lesing. Itu kan cherry ya. Ajuk. Oh, sering. Oke. Oke, sering melamun. Lanjut Bu. Sering mayun. Sering melamun. Jadi itu cherry Bapak Ibu. C-nya diganti S. Jadi sering. Iya, melamun. Oke, lanjut satu lagi. Oh, sudah habis. Mulai dari ini Bapak Ibu, sikap dan tindakan apa yang perlu dilakukan siswa agar Bapak Ibu senang? Mungkin saya minta jawaban singkat saja. Sikap dan tindakan apa yang membuat Bapak Ibu senang? Tambahan kompensasi duit. Gimana? Cek ini. Kayak ini. 5S. 5S. Ada lagi? Sikap dan tindakan apa yang membuat guru senang? Siswa kita. Ya 5S ya. Dibawain oleh-oleh. Oke, oleh. Yang kedua, pengalaman apa yang dilakukan oleh siswa sehingga membuat Bapak Ibu sangat kesal? Apa yang membuat? Saya kalau nyebutkan nama itu nggak berani pakai fake ya. Dan Iya, tidak sopan. Passwordnya BTK misal kamu. Oke, lanjut Bu. Apakah Bapak Ibu tahu dia melakukan memang keinginan dia sendiri atau mungkin takut pada Bapak Ibu? Takut. Takut, ada yang takut. Orang muridnya takut. Takut kemudian.
Oke, karena takut. Apakah Bapak Ibu tahu dia melakukannya karena sengaja atau dengan alasan lain? Pernahkah Bapak Ibu bertanya dari hati ke hati? Pernah. Pasti Bapak Ibu sudah pengalaman soal ini. Lanjut Bu. Bapak Ibu, seorang guru yang baik mungkin pengantar ya. Dari kedua permasalahan tadi, tentunya seorang guru yang baik harus peka dan memiliki kemampuan untuk dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep inti. Pertama yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian motivasi, hukuman dan penghargaan, dan restitusi. Nah, hari ini saya bagian restitusi. Keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, kemudian segitiga restitusi. Monggo dilanjut Bu. Ini supaya tidak langsung ke contoh intinya, tapi ke teorinya dulu Bapak Ibu. Ya, dalam membangun budaya positif di sekolah, kita sebagai guru harus menyiapkan aman, kemudian lingkungan yang nyaman, yang aman, sehingga siswa kita dapat berpikir dengan nyaman, ya. Karena tadi dari hati ke hati itu tadi ya. Kemudian disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Mungkin dilanjut. Pada mengubah paradigma Bapak Ibu, stimulus responnya adalah realitas kebutuhan kita sama, tapi dalam teori kontrol ternyata realitas kebutuhan kita berbeda. Saya singkat saja. Kemudian orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ternyata pada teori kontrol semua perilaku memilih. Kita berusaha memahami pandangan orang lain. Ya. Kita tidak bisa kamu harus ikut saya, tapi kita yang memahami pandangan mereka. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Saya masih ingat awal masuk ke sini, kalau nggak salah yang mengisi atau Bupi atau Pak Faisal ya, saya lupa, yang menggunakan teori menggenggam itu, ya Bapak Ibu ya, waktu dari gitu ya, Bupi ya, oke. Waktu itu yang berperan Bu Endang sama Pak Rofa. Dibujuk seperti apapun Pak Rofa tidak mau menggenggam, mau dikasih dan tidak mau melepas ya. Ternyata kita tidak bisa mengontrol orang lain, mengendalikan orang lain, tetapi yang bisa kita lakukan ketika dia dibuka, dia mempersilahkan kita untuk masuk, bukan kita sebetulnya yang masuk. Monggo gantian, monggo, nggak apa-apa. Tolong yang mau sholat Bapak Ibu, silakan. Jadi saya lanjut Bu. Absennya jangan lupa. Disiplin positif tadi sudah dijelaskan, lanjut Bu. Sebentar. Oke, 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Kita perlu memahami teori ini untuk kita tahu bahwa murid kita seperti apa. Yang kita pahami. Ada 5 kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Ada lagi kebebasan Bapak Ibu. Saya kira Bapak Ibu bisa melihat kalau disebutkan tadi salah satu siswa, apa sih kebutuhan dasarnya yang harus dipenuhi? Kenapa anak ini keliling kelas, sering keluar kelas? Apa sih? Ya barangkali di antara 5 ini yang masuk yang mana kira-kira? Saya kebebasan mandiri, memiliki pilihan mencoba hal yang baru, kasih sayang dan rasa terima. Dia ingin butuh kasih sayang dan ingin diterima Bapak Ibu. Kemudian kesenangan, bermain, humor, antusiasme. Ini kalau ice breaking di awal itu anak-anak seneng biasanya. Ice breaking dulu Pak, terlalu sering ice breaking juga kadang mereka yang minta. Ya, kesenangan. Lalu penguasaan, harga diri. Dia punya yang dicontohkan Bu Mila itu mungkin karena dia ingin penguasaan, dia ingin menguasai gitu ya. Oke, dilanjut Bu. Nah, ini motivasi ekstrinsik tadi sedikit dijelaskan oleh Bu Mila. Motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan ya, kalau motivasinya dari luar. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain.
lain. Motivasi intrinsik dari dalam untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dilanjut, Bu. Oke, perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bapak Ibu, kalau tadi disinggung tentang hukuman itu tidak terencana. Tiba-tiba murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman psikis dan fisik dan psikis. Konsekuensi terencana, disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuatkan tidak nyaman. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Yang terakhir restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Mungkin dilanjut. Dilanjut. Ini tadi yang dijelaskan Bu Mila. Posisi kita sebagai apa? Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Mari kita lihat salah satu dialognya Bapak Ibu. Lanjut, Bu. Penghukum. Contoh sederhana bahasa dari penghukum ya Bapak Ibu. Menjemur siswa di tengah lapangan. Nah ini, menjemur siswa di tengah lapangan. Saya pembuat merasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Tadi Bu Mila sudah singgung. Sebagai teman, ayolah mohon kerjasamanya. Ayo bantu Pak Jun. Itu sebagai teman. Ya, yang mengajak murid. Ayo bantu Pak Jun. Pemantau, dia hanya cukup bertanya. Pemantau itu tidak melakukan apa-apa, tetapi hanya bertanya. Apa yang telah kamu lakukan? Ini Pak tadi. Oh, ya sudah. Ya. Kemudian sebagai manajer, semua saya juga belajar menjadi manajer Bapak Ibu. Apa rencanamu untuk memperbaiki diri? Dan solusi-solusi ini adalah dihadirkan dari kesepakatan yang muncul ya, guru sebagai fasilitator, sebagai manajer menyelesaikan masalah. Ini kita menuju ke puncak manajer. Dilanjut, Bu. Sebentar lagi ada video, lanjut, Bu. Oke, silakan diputar, Bu. Dibuka, Bu. Ya. Laptopnya diputar. Katanya gitu keras. Itu ya. Datang terlambat. Ya Pak, saya minta maaf Pak, datang terlambat. Jadi gini Pak, tadi Sudah, kamu terlalu banyak alasan. Sudah datang terlambat. Duh, sepatunya kok ada warna putih. Kamu ini melanggar peraturan sekolah. ya Pak, minta maaf Pak. Tadi keburu Pak, saya salah pakai sepatu karena Sudah, kamu terlalu banyak alasan. Sekarang begini, kamu pulang, ambil sepatunya yang warna hitam. Kalau tidak, suruh antar ke orang tua. Kalau tidak, sepatumu seharian Pak Jun ambil, kamu tidak pakai sepatu. Lepas sepatunya. jangan Pak, nanti saya mau pakai sepatu apa Pak? Gak apa-apa, lepas. Taruh sini. Udah, kamu ke sana. Udah ke sana.
video tadi, posisi saya sebagai apa Bapak Ibu? Terlalu banyak alasan. Manajer. Posisi saya sebagai apa? Manajer. Tolong dianalisis video tadi, Pak Pur. Terima kasih atas waktu yang Jadi diberikan. laporannya Jadi proses yang ditampilkan Pak Jun itu sebagai pendukung. Anak tidak diberi kesempatan untuk berbicara. Jadi langsung dipotong. Ini. Yang kedua, sanksinya langsung. Jadi harusnya kan ditanyakan dulu kenapa. Yang kedua, bisa saja itu alasannya yang masuk akal. Ya, sehingga anak berani untuk mengeluarkan alasan. Terima kasih Pak. kasih mungkin ada yang lain Bapak Ibu. Saya rasa dulu. Ya. Jadi kasus Rafli tadi Bapak Ibu, Rafli itu melanggar konsep keyakinan jelas apa tata tertib ya Bapak Ibu? Tata tertib. Saya itu dalam ilustrasi kasus itu saya sebagai piket, saya piket itu hari Selasa. Hari Selasa. Selasa kok pakai baki, Pak? Dan itu hari Kamis Pak. Bikin videonya hari Kamis. Ya. Terlalu banyak alasan. Jadi Rafli itu ceritanya Bapak Ibu terlambat, tetap saya perbolehkan masuk. Terjadi restitusi sebetulnya di situ. Tapi betul yang disampaikan Pak Pur. Satu, Rafli tidak diberikan kesempatan untuk menjelaskan. Ternyata Rafli itu dalam ilustrasi kasus itu, Rafli itu lambat bangun. Sebetulnya kalau di restitusi Rafli itu sebetulnya bisa melakukan hal yang lebih buruk dari itu, tidak datang ke sekolah atau berangkat dari rumah tapi bolos, tidak sampai ke sekolah karena tahu dia terlambat, ya kan? Tapi Rafli tetap hadir ke sekolah karena buru-buru dia memakai sepatu yang ada warna putih, itu jelas di tata tertib masih ada warna putih. Saya tidak mau tahu kalau pilihannya adalah ketika pilihannya kamu antar sepatumu diantar ke sekolah atau pulang ngambil sepatu atau sepatumu lepas seharian kamu tidak boleh pakai sepatu, maka posisi saya sudah duduk sebagai penghubung. Artinya dalam kasus itu saya tidak memberikan kesempatan, tetapi padahal dia sudah bela-belain datang ke sekolah. Nanti ya terkait masalah restitusi dilanjut Bu, kasus kedua Bu, mudah-mudahan bisa di play ya. Karena berhubung waktu Bapak Ibu, jadi ceritanya adalah Safa mendorong Putri karena jadi ceritanya begini, ada tugas kelompok, Putri satu kelompok dengan Safa, kemudian Putri usir, dia tidak membantu, dia usir mengganggu temannya, kemudian dikasih tahu satu kali oleh Safa, diingatkan, kamu berkelompok harus membantu, jangan ngobrol sendiri, ini temannya kerja. Masih dia lakukan, lalu Safa mendorong Putri, cukup aja Bu, nggak usah ya. Kemudian Rafli
menyelesaikan masalah ini, bisa masalah ini selesai atas usulan kalian sendiri. Jadi posisi Pak tidak memposisikan sebagai orang membuat masalah atau merasa bersalah, tidak, tapi atas kesadaran sendiri. Saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa dari kelas 93. Di sini saya akan berterima kasih kepada Pak Jun yang sudah membantu saya menyelesaikan masalah dengan Putri, dan juga saya minta maaf kepada Putri karena telah melakukan tindakan yang kurang baik. Kedepannya saya akan lebih melakukan tindakan yang baik dan tidak melakukan kontak fisik bersama dengan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putri mendorong Bapak Ibu, kemudian Safa mendorong dari Cindy dari kasus 2, kira-kira posisi saya sebagai apa Bapak Ibu? Walaupun tidak tuntas, kira-kira sebagai apa? Masih ngambang, Pak. Atau videonya. Gak bisa ya? Ceritanya kurang jelas. Oke, makanya itu karena Bang Pring itu. Ya betul, itu tempatnya. Pemateri. Karena berhubung waktu sudah 13.52, saya kira cukup ya. Jadi posisi saya sebagai manajer Bapak Ibu, sebagai manajer yang Kamu tahu nggak tujuan Pak Jun panggil ke sini apa? Ya, jadi begini, Pak Jun mau tanya, hari Kamis setelah jam istirahat itu ada pelajaran apa? IPS jam berapa? Jam 5. Pak Jun dapat laporan kalau Ardi tidak pernah masuk di jam pelajaran IPS. Betul tidak? Betul. Pak Jun mau tanya, kenapa Ardi tidak atau bolos di jam pelajaran IPS? Bosan ya. Terus oh malas, jadi habis istirahat asik di kantin, jadi malas mau kembali ke kelas. Itu alasannya. Oke, sekarang saya tanya, tujuan Ardi sekolah itu apa sih? Mau belajar. Pak Jun mau tanya, dari 12 mata pelajaran, emang Ardi suka pelajaran apa? Bahasa Inggris. Kenapa bahasa Inggris? Soalnya saya tuh sering berteman sama orang luar. Oke, apakah pelajaran lain tidak penting? Penting nggak pelajaran lain selain bahasa Inggris? Penting. Berarti semua mata pelajaran tidak boleh dipilih-pilih, jangan sampai bolos ya. Jadi ya. Sekarang Ardi maunya apa? Belajar, betul, karena nilainya Ardi tidak hanya dari bahasa Inggris, pelajaran lain tentu ada nilainya. Nah, kalau Ardi nanti mau sekolah di SMA, itu nilainya di total, diakumulasi ya, itu nilai itu juga penting. Kalau tidak ada nilainya satu mata pelajaran, apakah bisa? Tidak bisa. Jadi semuanya itu pelajaran itu penting ya. Jadi kira-kira ke depan apa yang mau dilakukan Ardi? Belajar, janji tidak akan bolos lagi, betul ya. Nanti Pak Jun akan pantau selaku wali kelas kalau Ardi akan berjanji untuk tidak akan bolos lagi. Itu aja dari Pak Jun, semangat ya belajarnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardi dari kelas 96. Saya sudah tidak pernah bolos mapel IPS lagi karena bimbingan Pak Jun. Terima kasih atas bimbingannya Pak Jun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba lanjut Bu, ke slide selanjutnya. Nah ini Bapak Ibu, dalam segitiga restitusi kita mengenal 3 konsep. Yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu adalah menenangkan Bapak Ibu, suatu proses dialog yang dijalankan guru dan orang tua agar dapat menghasilkan
bertanggung jawab. Nah, menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan. Sebetulnya di dialog itu muncul ketiganya. Lalu menanyakan keyakinan kelas, karena kejadiannya di kelas, Bapak Ibu. Mungkin dilanjut Bu, saya kira teori ini Bapak Ibu sudah. Oke, segitiga restitusi menstabilkan identitas. Nah, berbuat salah itu wajar, misalkan ada hak asasi itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah. Kamu berhak merasa begitu. Dilanjut Bu, ketika yang kedua, validasi tindakan. Baru awal, kemudian kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu. Kamu patut bangga karena telah melindungi suatu yang penting buatmu. Ini pemilihan diksinya. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Dilanjut Bu. Menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Itu tadi di dialog dengan Safa itu ada Bapak Ibu. Nilai-nilai apa yang disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Oke, dilanjut Bu. Ini kasus 1 ya. Jadi tadi sudah, dilanjut mungkin. Setelah ini mungkin ada diskusi. Oke, terakhir Bapak Ibu dari saya, kamu adalah pembuat sejarah hidupmu sendiri. Dengan disiplin kamu bisa menulis kisah sukses yang menginspirasi. Ingat, kesuksesan terbesar adalah mengalahkan diri sendiri setiap hari. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren sekali penyampaian materi pada siang hari ini. Ini akan dibuka dua sesi ya Pak. Jadi, sesi pertama pertanyaan buat Mila. Jadi pertama makan dulu. Mungkin pertanyaan yang pertama dibuka untuk sesinya Bu Mila dulu atau bagaimana? Langsung berdua aja. Kami berkolaborasi. Oh iya, siap. Berarti dibuka sesi pertama 2 pertanyaan. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang mau tanya. Pak Yudi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya sama Bu Mila. Tadi mengungkapkan bahwa motivasi itu ada 3 yang saya ketahui, dan kebetulan waktu saya ambil bikin skripsi judulnya motivasi belajar. Jadi saya tahu betul dari beberapa literatur motivasi itu ada 2, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Jadi dari dalam diri individu itu sendiri dan dari luar diri individu ekstrinsik. Jadi yang Ibu paparkan itu yang memang materi yang ada di PPM, bahwa motivasi ada 3 ya Bu. Itu sudah begitu. Iya, pertanyaan saya, apa memang di PPM begitu bahwa motivasi itu ada 3? Pertanyaannya, apakah benar motivasi itu ada 3? Ya, yang ada di PPM. Iya. Itu ada 2, intrinsik dan ekstrinsik, dari dalam diri individu dan dari luar individu. Itu saja. Langsung dijawab ya Ibu. Iya. Mungkin terjadi miss ya Bu. Motivasi ada 2, tetapi saya bagi 3 karena motivasi eksternal itu ada 2, yang satu penghargaan, yang satu hukuman. Jadi hanya dipecah saja, bukan motivasi ada 3 tidak, tapi motivasi hukuman itu masuk ke eksternal, penghargaan masuk ke eksternal, sedangkan nilai kebajikan masuk ke intrinsik atau di dalam diri. Jadi tetap 2 motivasinya. Begitu. Karena mungkin tadi ada yang terputus di tengah jalan dan cepat-cepat gitu menjelaskannya. Tetap ada 2 Bu. Cuma penghargaan masuk ke motivasi ekstrinsik, kemudian hukuman masuk ke motivasi ekstrinsik, sedangkan nilai kebajikan disiplin positif masuk ke intrinsik. Cukup Bu Wisman? Bagaimana bisa? Sudah kuat. Berarti begini, intinya tetap ada 2, intrinsik dan ekstrinsik. Cuma yang ekstrinsik dibagi 2, ada penghargaan, hukuman dengan penghargaan. Gitu ya Bu Mila. Pertanyaan kedua, Bapak Ibu. Ada lagi? Ada yang mau tanya lagi? Ajuk. Siapa? Itu memperdalam tentang disiplin positif Bapak Ibu. Silakan bisa bertanya.
Baik, terima kasih, singkat saja. Itu saya pernah dengar hadis itu dengan dan takut balakal jannah. Jadi ada kata-kata yang katanya tidak positif. Jadi saya kira kebanyakan hadis seperti itu. Nah, itu dikonfirmasi dengan disiplin positif itu bagaimana? Terima kasih. Pak Jun. Jadi ada hadis begitu kan. Mohon maaf nih, bukan nanti hadis kan. Kebanyakan jadi di hadis itu kata disiplin positif itu banyak menggunakan tidak kan. Yang Pak Abu tadi. Tentang keyakinan kelas. Menghindari kata-kata negatif. Ada kata-kata tidak. Jangan. Ya. Nanti di akhir saya ingin diceritain. Tadi pagi saya observasi kelas Bapak Ibu. Saya menggunakan metode window shopping. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah melakukan itu. Sekalian saya jawab aja. Nanti mungkin berkaitan dengan pertanyaan pertama yang dibahas pertama tentang keyakinan kelas itu kapan bisa dirubah. Ternyata keyakinan kelas saya ketemu identifikasi tadi di observasi kelas dengan Bu Upi, Bapak Ibu. Mungkin nanti saya mungkin ditampilkan Bu ya keyakinan kelas saya. Nanti sambil jalan saya menambah sedikit Pak Jun. Ya, la tawbah balakal jannah. Bapak, kita terjadi lawan kata dari paradigma, Pak. Ini paradigma Barat dan paradigma Islam sendiri. Menurut Bapak Fauzil Adzim, bahwasanya beliau juga pakar pendidikan, kebanyakan ajaran kita menggunakan kata la. Tapi kalau dianalisis struktur bahasanya, memang la itu ada penekanan di sana. Jadi bukan menyorot pada, mungkin bisa bergiliran Bapak Ibu, silakan. Mungkin bukan menyorot pada negatifnya, tapi penekanannya. Jadi sisi penekanan yang diinginkan, kata kalimat yang diinginkan, tawbah balakal jannah. Untuk sebagai umat Islam, kita harus bisa mengcombine, kita harus bisa melihat kira-kira latar belakang dari hadis itu apa, kemudian disambungkan dengan disiplin positif. Tapi pada dasarnya Islam juga memberi tauladan yang hebat pada kita, karena tauladan Rasulullah SAW itu selalu memberikan disiplin positif. Tidak ada dalam cerita Rasulullah itu menggunakan kemarahan dalam memberikan pembelajaran, kecuali masalah tauhid, kecuali masalah ibadah. Nah, itu mesti ada penekanan. Jadi ada latar belakang sebuah hadis itu diberlakukan dan sebuah pendidikan ajaran itu diberlakukan. Begitu mungkin Pak Haris. Saya tambahkan. Pak Imam mungkin di absen online Pak sudah di-share Pak Imam. Di SID. Ya, Bapak Ibu mengisi daftar hadir online ya Bapak Ibu. Di SID belum bisa di grup besar. Daftar hadir tadi jangan lupa dicatat, ditandatangani Bapak Ibu yang manual juga. Pak Novi tadi, Pak Yuli, Pak Jo jangan lupa. Daftar hadir di SID Bapak Ibu. Tadi di SID. Enggak, belum dismartkan Pak Jun. Oh, bisa. Coba minta tolong dikirim di grup besar. Sebentar. Mungkin ada lagi sudah dijawab tadi. Jawab. Berhubung karena waktunya katanya sudah mepet, sudah habis, maka destinasi pada siang hari ini sesi pertanyaannya dicukupkan hanya satu sesi dengan 2 pertanyaan saja. Jadi misalnya suatu saat ada yang mau ditanyakan, monggo bisa langsung ke Pak Jun atau Bu Mila. Siap
Demikian ya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Mungkin saya akhiri sampai di sini saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.